Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini saya ingin membahas mengenai tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan diksi. Sebelum saya memulai membahas masalah diksi ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Taruna Muhammad Fauzi, NIT 1908011053, Prodi D3 KPNB. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai langsung ke pokok pembahasan terkait. Ini di sini ada beberapa yang berkaitan dengan diksi, baik itu pengertian diksi, fungsi diksi, syarat-syarat diksi, tujuan diksi, ciri-ciri diksi, dan jenis-jenis diksi. Saya akan menjelaskan satu persatu berkaitan masalah diksi ini. Yang pertama, saya ingin membahas berkaitan dengan pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Ketepatan dalam pemeliharaan dan penempatan kata dalam kalimat sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan. Kemudian, fungsi dari diksi, ada beberapa fungsi dari diksi ini. Yang pertama, memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. Kemudian syarat-syarat diksi. Syarat-syarat diksi ada beberapa. Yang pertama, ketepatan pemeliharaan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pengarang juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memiliki kemampuan untuk menemukan bentuk yang pas dengan situasi serta nilai rasa para pembacanya. Ketiga, dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang jelas, mudah mengerti, dan lebih efektif. Kemudian ciri-ciri dari diksi ini ada beberapa. Yang pertama, tepat pada pemilihan kata guna mengungkap gagasan atau hal yang diamatinya. Kedua, bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. Ketiga, memakai pembendaharaan kata yang
dipunya oleh masyarakat, bahasanya serta bisa menggerakkan atau membedakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Kemudian jenis-jenis diksi. Yang pertama, sinonim. Adapun sinonim ini disebut juga padanan kata atau persamaan kata karena memiliki makna yang sama. Contoh, kata sinonim diantaranya yang pertama, pandai sama dengan pintar, baju sama dengan pakaian, dan matahari sama dengan mentari. Kemudian contoh dari kalimat sinonim adalah Dini menjadi anak yang paling pandai di kelas karena rajin belajar. Kemudian contoh yang kedua, Dini menjadi anak yang paling pintar di kelas karena ia giat belajar. Arti dari kata ini, kedua kalimat tersebut menggunakan kata atau diksi yang berbeda pada pilihan kata pandai dan rajin, namun keduanya tetap memiliki makna yang pemahaman yang sama meskipun diganti dengan kata pintar dan giat. Kemudian ada pun contoh dari jenis-jenis ini yang pertama diksi yang pertama, yang kedua itu adalah antonim. Antonim disebut juga sebagai lawan kata atau perbedaan kata karena memiliki makna yang berlawanan. Contoh dari kata antonim diantaranya rajin lawan katanya malas, pintar lawan katanya bodoh. Kemudian contoh dari kalimat antonim ini adalah Dini malas belajar sehingga dia menjadi anak yang bodoh. Kedua, Dini rajin belajar sehingga dia menjadi anak yang pintar. Kemudian contoh yang ketiga, homonim. Homonim merupakan jenis kata yang memiliki makna yang berbeda, namun lafal atau pengucapan dan ejaan sama. Contoh kalimat penerapannya adalah sebagai berikut. Kalimat 1, genting rumah bocor sehingga air masuk ke dalam rumah ketika hujan turun. Kedua, keadaan di sekolah sedang sangat genting karena murid sekolah lain tawuran menyerbu sekolah. Makna dari contoh kalimat di atas adalah kata genting pada kalimat pertama mengandung makna yang menunjukkan kata benda berupa atap atau genting, sedangkan kata genting pada kalimat kedua mengandung makna gawat atau mendesak. Kemudian kita lanjut ke tujuan diksi. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang bernilai antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan sesuai kata bertujuan agar tidak merusak suatu, selain itu berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah dan dilihat. Demikian pembahasan saya mengenai diksi. Apabila ada salah atau pembahasan saya yang
kurang jelas, mohon dikoreksi atau komen apabila ada salah satu dari teman-teman atau Pak dosen ingin bertanya, silakan langsung komen di bawahnya. Itu saja presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.